Jadi beberapa tahun lalu ada peristiwa kesurupan masal Nat, di daerah Jakarta Timur di salah satu SD gitulah. Gue gak bisa nyebutin tempatnya di mana dan ini pun juga nggak di blow up di media. Kejadiannya terjadi waktu pas mereka lagi pesantren kilat dan kejadiannya terjadi di jam 9 malam. Waktu pas di tracking ternyata awal mulanya itu terjadi karena ada satu siswa yang kayak nyolong jimat atau apalah itu dari dompet bokapnya. Jadi bentukannya tuh kayak kain. Pas dia buka kayak ada kertas-kertas gitu, tulisan Arab. Nah, anak ini langsung manggil teman-temannya bersepuluh, langsung suruh ngumpul gitu loh, kayak aku punya sesuatu nih, aku ambil dari dompet papaku gitu. Langsung tuh mereka lihat kayak itu apa. Mereka kan nggak tahu ini tuh apa kan. Yang bisa mereka lihat adalah itu bacaan Arab. Akhirnya bersepuluh tuh langsung baca tuh bacaan Arab yang ada di tangan si anaknya ini, si bocah yang lagi ngambil ini. Seketika pas 10 orang ini beres ngebaca tulisan Arab dari jimat itu, semua tuh langsung histeris langsung histeris, langsung ketakutan karena seketika detik itu juga mereka tuh ngerasa dan mereka bisa ngeliat jelas banget mereka tuh kayak dikepung sama pocong banyak banget di dalam ruangannya dan hampir 8 orang di situ tuh langsung kesurupan dan ternyata jimat itu adalah amalan buat berinteraksi sama makhluk halus. Entah itu makhluk halus yang berinteraksi buat emang komunikasi doang atau emang bersekutu sama mereka gitu. Intinya after lo baca itu, lo tuh langsung bisa berkomunikasi sama makhluk halus dan lo tuh bisa ngeliat jelas banget. Dan katanya usutnya usut, masih ada nih sampai sekarang satu anak SD ini yang sekarang lagi dari rumah sakit jiwa. Dia tuh jadi kayak sakit mental gitu, jadi kayak cuma ileran doang, bengong doang ya, karena setelah kejadian itu semua berubah, hidup dia berubah. Jadi tuh dia kayak dihantuin sama makhluk halus terus. Wibi, dulu tuh ada masa-masanya orang-orang tuh kalau lagi nongkrong, ngumpul, pasti pengennya uji nyali. Kayak ke tempat-tempat angker gitu gak sih? Iya. Nah, salah satu tempat paling angker yang biasanya jadi langganan uji nyali tuh kalau di Jakarta ada di Buperta Cibubur. Ada satu kejadian di tahun 2012. Kejadiannya ini tuh dari temen gue sendiri. Temen gue kita sebut aja namanya Arif. Sekitar jam 10 malam, mereka semua berangkat naik 2 mobil karena bertujuh. Terus begitu sampai di sana, mereka explore cuma kayak 20 menitan doang. Terus langsung pulang. Karena? Nah, kenapa? Karena tuh katanya ada satu momen di mana mereka semua tuh ngelihat di atas pohon ada kuntil anak berdiri munggungin mereka semua. Terus tiba-tiba si kuntil anak ini tuh kayak jatuh ke depan, tapi ternyata dia tuh muter gitu. Hah, anjing? Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ternyata dia kayak gelantungan gitu? Iya, kayak gelantungan kayak gitu. Kayak kelelawar, Moy. Wow. Gila kan? Di situ mereka semua tuh langsung pulang lah pas ngeliat si kuntil anak kayak kelelawar ini. Nah terus kan tadi gue bilang mereka bertujuh kan naik 2 mobil kan. Cuma pas pulang ini tuh si Arif mutusin untuk pulang bareng ada namanya Rizky, temennya juga. Jadi mereka semobil berdua. Si Rizky ini kebetulan anak indigo, Moibi. Dan abis itu selama perjalanan mereka tuh diem-dieman aja, bener-bener nggak ngebahas apa yang tadi mereka lihat. Sampai akhirnya si Arif nanya lah ke si Rizky, gila serem banget ya tadi. Coba deh Ki, dari kacamata lo anak indigo, menurut lo sosok kuntilanak itu tuh siapa sih? Nah, ngedenger itu si Rizky tuh ngediemin topiknya si Arif barusan. Tapi gelagatnya si Rizky tuh agak aneh di situ. Dia bukan yang ngejawab pertanyaannya si Arif, tapi dia tuh malah kayak ngobrol ngalor ngidul. Terus dia ngomong, lo udah nonton film ini belum, Rif? Besok kita nonton yuk. Kayak ngalihin pembicaraan gitu. Bener. Ya. Bener. Terus sambil si Rizky ngomong gitu, si Rizky ngambil handphonenya. Terus dia tuh tangannya kayak ngetik gitu, Moibi. Dan pas Arif ngelihat ke arah Rizky, dia udah sadar nih, oh ya udah nih, mau ada sesuatu nih. Sampai akhirnya si Rizky ngasih lihat lah ke si Arif handphonenya, apa yang dia ketik. Dan kalian tahu nggak? Pas si Arif baca yang ada di notes HP-nya Rizky, si Rizky tuh nulis kalau kuntilanaknya ada di bawah lo. Hah? Lo jangan ngomongin dia, nanti dia seneng. Anjing. Di bawah? Jadi posisi kuntilanaknya ini tuh ada di bawah dashboard di kakinya Arif, Moy. Shit. Itu tuh jadi salah satu penunggu Buperta yang ngikut mereka sampai rumah. Cuma gue nggak tahu ya di daerah lain di luar Jakarta yang kalau punya tempat uji nyali itu biasanya pada kemana sih?